Jadi sebenarnya hipnosis itu ilmiah nggak sih, Ustadz? Oh, ada Mbak Vira. Iya Ustadz. Dari mana Ustadz? Dari belajar. Belajar apa? Dari belajar ini baca-baca tentang buku hipnosis tadi. Oh, hipnosis. Saya boleh Iya. tahu nggak Ustadz? Kepo Oh, nih. iya nggak apa-apa. Ini tadi cari lagi, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui. Hipnosis tebel banget bukunya. Lumayan. Jadi sebenarnya Mm-mm. hipnosis itu gimana sih Ustadz? Setahu saya kalau yang di luar sana tuh hipnosis itu agak berbahaya gitu kali ya. Maksudnya ketika seseorang setelah dihipnosis itu kan berarti dia mengalami peristiwa alam bawah sadar. Nah, Iya. itu kan berarti dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan otomatis pengendalian dirinya itu ada pada orang yang menghipnosis tersebut. Jadi saya merasa itu kayak sesuatu yang berbahaya gitu. Jadi sebenarnya hipnosis itu ilmiah nggak sih, Ustadz? Oh, untuk hipnosis sendiri ilmiah atau bukan? Ya ini saya membawa bukunya ini. Jadi di sini ini saya bawa 2 buku ya. Yeah. Ini ada Hypnotherapy for Children. Pengarangnya Dr. Adiwi Gunawan. Beliau ini mengajarkan hipnosis atau hipnoterapi ke S2 di Universitas Surabaya. Jadi sudah diajarkan di akademik. Oke. Di sini saya ingat ini ada penjelasan. Nah, penjelasannya bisa dibaca ini, Mbak, ini. Nah, nomor 1 dan 2 bacanya gimana? Hipnosis adalah pengetahuan ilmiah yang serius dan bukan sesuatu yang dilakukan asal-asalan. Kemudian jadi pengetahuan ilmiah. Nomor 2, dalam pemanfaatan hipnosis secara ilmiah harus dengan memperhatikan kehati-hatian dan tanggung jawab keilmuan dan kemoralan. Oke. Jadi hipnosis itu kesimpulannya ilmiah. Pertanyaan tadi. Oke, untuk mendukung itu ini juga masih ada lagi keterangan terkait hipnosis tersebut. Oke. Ini hipnosis itu di negara-negara lain sudah dikembangkan. Bahkan sebelum tahun 2000-an. Ini. Coba dibaca ini. Ini dari buku Encyclopedia of Hypnotherapy. Di Amerika dulu saja. Ini keterangannya ini ada di Amerika, di Inggris, di Australia, di Malaysia. Agar tidak terlalu panjang, silahkan Mbak dibaca yang di Amerika. Sebenarnya gimana hipnosis, ilmiah atau enggak? Pakai ilmu gaib, ilmu merah putih dan sebagainya atau tidak? Yang di Amerika. Pada tahun 1958, Asosiasi Dokter Amerika dan Asosiasi Psikologis Amerika mengakui hipnoterapi sebagai bagian dari prosedur medis yang valid. Sejak 1995, institusi penelitian terbesar di Amerika yang dikenal dengan sebutan National Institutes of Health (NIH) merekomendasikan hipnosis untuk pengobatan nyeri yang kronis. Ribuan jurnal dan penelitian terkait hipnosis banyak diterbitkan, menjadi profesi dengan income masuk dalam kategori above 100K per tahun. Oke. Jadi dari pertanyaan tadi, hipnosis itu ilmiah atau tidak? Ilmiah. Ilmiah banget. Jadi kalau ada yang masih bertanya, hipnosis itu pakai ilmu apa? Pakai ilmu beneran. Kalau di Indonesia itu, saya sebenarnya terinspirasi mempelajari hipnosis ini itu dari salah seorang mahasiswa S3 PTIG. Dia disertasinya itu hipnosis Al-Quran. Maksudnya gimana, Ustaz? Nah, jadi beliau membuat disertasi S3 berjudul hipnosis Al-Quran. Kemudian beliau mengujikan disertasinya tersebut ke Imam Besar Masjid Istiqlal. Siapa? Dr. Nasaruddin. Profesor Nasaruddin. Oke. Dan beliau menceritakan, kan saya murid beliau, termasuk penulis disertasi tersebut, saya muridnya. Nah, salah satu yang diceritakan beliau yang saya masih ingat, Prof. Nasar bilang saat menguji disertasi tersebut, selesai menguji, Prof. Nasar bilang gini, kamu mau alafkan hipnosis. Karena saking ilmu hipnosis dianggap miring oleh orang-orang Indonesia. Jadi itu yang menginspirasi, ternyata ada ya hipnosis Al-Quran. Dan itu menginspirasi saya untuk belajar terkait hipnosis ini. Tapi apakah Ustadz itu maksudnya latar belakang Ustadz ingin belajar
hipnosis itu sendiri? Ingin belajar. Iya. Kan saya dulu di pesantren. Iya, Di pesantren belajar fikih, tasawuf, iya, terus ada ilmu mantek, balaghah dan lain sebagainya. Itu di pesantren salaf pertama saya dulu. Kemudian di pesantren Al-Quran, tahfidz Al-Quran. Nah, setelah menjalani tahfidz Al-Quran tersebut bertemu dengan beliau. Beliau mengajarkan tentang dulu itu skill lah, soft skill. Dan salah satu yang dijelaskan beliau itu yaitu beliau menulis disertasi hipnosis Al-Quran. Akhirnya saya kagum, apa ini hipnosis Al-Quran? Padahal pemahaman umum yang dulu saya belum tahu tentang hipnosis, bahwa itu ilmu yang bagus dan lain sebagainya. Akhirnya buat saya penasaran. Dia secara singkat menjelaskan bahwa Al-Quran dari awal sampai akhir itu isinya hipnosis. Tapi saya belum baca disertasi beliau. Ingin baca sebenarnya, belum sempat. Yang jelas disertasinya ada itu. iya, Dan sudah diujikan ke profesor di bidang tafsir. Itu kan menunjukkan bahwa ini ilmiah banget lah, nggak ada unsur ilmu hitam, ilmu putih, dari ilmu oren, ungu dan lain sebagainya kan. apalagi dikaitkan dengan Al-Quran ya, Iya, ilmiah plus ilahiyah. iya betul, ilmiah dan agamis banget. Iya. Mungkin itu ya Pak, terkait pertanyaan tadi, bahwa hipnosis itu ilmiah atau bukan. Iya. Hipnosis itu sangat Sangat ilmiah. ilmiah. Oke, mungkin itu dulu ya Pak Iya. terkait ini. Insya Allah nanti kita akan sharing lagi terkait hipnosis ini. Iya, terima kasih Ustadz. Oke, makasih Mbak. Saya dari jalan dari sana ya. Ya, terus Bawa buku apa? oh iya, iya. Oke. Oke.